Doa adalah suatu permintaan. Permintaan dari seorang yang, ya secara bahasa doa itu artinya tolab atau permintaan. Permintaan dari suatu golongan yang ada di bawah. Ya, karena bahasa Arab ini bahasa yang sangat indah. Jadi kalau dikatakan doa itu berarti permintaan, tetapi dia juga menyasar golongan. Yang menyebutkan golongan mana yang meminta. Yaitu adalah golongan yang di bawah, golongan yang rendah. Golongan yang rendah, permintaan suatu golongan yang rendah kepada golongan yang di atas. Permintaan doa itu secara bahasa artinya permintaan dari suatu golongan yang rendah, ya kelas bawah kepada yang di atasnya. Jadi kalau dikatakan doa itu bisa juga dikatakan permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, karena kita sebagai hamba adalah golongan yang di bawah. Kita sebagai makhluk adalah golongan yang ada di bawah. Yang di atas kita adalah ada yang namanya Al-Khaliq atau Sang Pencipta, yaitu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disebutkan tentang makna doa. Doa. Ya, atau kalau secara bahasa juga doa itu bisa berarti permintaan seorang apa ya, dalam bahasa Arab bisa seorang anak kepada orang tuanya, ya. Minta jajan misalkan, atau seorang istri kepada suaminya itu juga bisa termasuk dalam kata doa dalam artian tanda kutip secara bahasa, ya. Tapi bukan yang dimaksud di sini. Tentu kita sebagai manusia, sebagai hamba, ya namanya hidup itu ada etikanya, ada adabnya. Begitu juga dengan berdoa. Ada etikanya, ada adabnya dalam berdoa. Dan adab doa ini, teman-teman yang dirahmati Allah, kurang lebih terangkum di dalam ayat, ya, terangkum di dalam ayat yang ada di hadapan teman-teman ini. Ini adalah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205. Ayat 205. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya, wadhkur. Nah, wadhkur ini artinya dan sebutlah. Nah, kita juga selain mengenal kata doa, kita juga mengenal kata zikir. Nah, biasanya pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, ayat ini kalau kita baca ya teman-teman sekalian, ya, ini ternyata ada kemiripan dengan ayat sebelumnya. Ini di ayat 205, ayatnya bunyi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Adapun di ayat sebelumnya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, ayatnya mirip ya. Bedanya di depannya nih, kurang lebih nih. Ud'u yang satu di sini ud'u, yang di sini menggunakan wadhkur. Ini perintah, ud'u, berdoalah. Allah loh yang memerintahkan kita seorang hamba untuk berdoa. Allah yang memerintahkan kita para makhluknya untuk wadhkur. Zikirlah. Zikir itu artinya menyebut-nyebut. Sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya biasanya ada pernyataan apa? Jangan lupa nyebut gitu. Ya, maksudnya jangan lupa berzikir. Ya, setelah sholat jangan lupa zikir. Apa itu bacaan zikir? Contohnya istighfar, ya, baca astagfirullah, astagfirullah. Ini termasuk bagian dari zikir. Atau mengucapkan yang paling tinggi di antara kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid menyebutkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga bagian dari zikir, bagian dari Al-Qur'an. Ya, zikir artinya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rabb dengan khusyuk. Ya. Zikir sama doa ini agak mirip deh. Ya, eh, zikir secara sekilas terlihat hanya sekedar menyebut nama Rabb saja. Tetapi di dalamnya sebenarnya mengandung kata permohonan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi yang saya bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ya, la ilaha illa anta subhanak. Maha suci Engkau. Ya.
Inni kuntu minadz zalimin, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Sekilas itu adalah bentuk zikir, hanya menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya di dalamnya ada permohonan penghinaan diri, berupa permohonan untuk pengampunan dosa. Ya, secara makna. Adapun doa maka dia lebih luas. Ya, doa itu para ulama membagi dua, ada yang namanya doa ibadah, ada yang namanya doa masalah. Ya, doa ibadah itu ada seperti tadi itu dikatakan seperti zikir, itu masuk kepada doa ibadah. Adapun doa masalah itu adalah doa-doa kita yang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah berikanlah hamba rezeki, ya Allah berikanlah hamba kesehatan, itu termasuk doa masalah atau doa permintaan. Ya, kita akan coba membahas satu kata per kata dari ayat ini, ya. Pelajaran penting sekali dari ayat ini, ya teman-teman. Ya, dalam ayat ini pertama adalah wazkur. Wazkur rabbaka fi nafsik, artinya adalah uzkur, kata perintah. Ya. Ini kata perintah ini. Ya. Yang namanya perintah itu harus bagaimana? Harus kita lakukan. Ya. Perintah seorang guru terhadap muridnya, perintah seorang orang tua kepada anaknya, maka anaknya harus melakukan perintah tersebut. Ya, bagaimana dengan perintah tersebut kalau datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kita, tentu lebih berhak untuk ditaati. Ya, tentu lebih berhak untuk ditaati, lebih wajib lagi untuk ditaati. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, wazkur ini adalah berarti bentuk perintah. Dan di dalam agama, yang nama pada asalnya setiap kata perintah di dalam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya, itu berarti berhukumnya adalah wajib. Ya, berhukumnya adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka apa hukum sholat? Wajib, karena dia adalah kata perintah. Dalam Al-Quran ada perintahnya. Wa atuz zakah. Apa itu? Dan tunaikanlah zakat. Berarti hukum zakat apa? Bukan sunnah, bukan boleh, tapi adalah wajib. Kenapa? Kalau ditanya kenapa zakat itu wajib, kenapa sholat itu wajib? Karena di Al-Quran disebutkan dalam bentuk kata perintah. Ya, begitu juga wazkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Tuhanmu. Berarti apa? Hukumnya adalah wajib. Wajib ya, walaupun ya pada asalnya memang wajib ya ibu sekalian atau saudara-saudaraku sekalian. Ya pada asalnya memang adalah wajib. Pada asalnya adalah kata perintah ini adalah wajib. Kecuali nanti jika ada dalil yang menyebutkan, dalil lainnya yang menyebutkan, karena dalil itu ada banyak, harus dikumpulkan dulu teman-teman sekalian. Baru dikeluarkan hukum. Baru dikeluarkan. Lalu bagaimana tentang berzikir? Cara berzikirnya bagaimana? Di sini disebutkan apa? Wazkur rabbaka fi nafsik, dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Ibnu Qayyim menyebutkan yaitu adalah hendaknya ya berzikir itu adalah pada diri kita. Ya, pada diri kita. Pada diri. Artinya adalah tidak terlalu dikeraskan. Tidak terlalu dikeraskan sambil teriak-teriak. Ya, misalkan di sini ada seorang anak misalkan ya. Memanggil-manggil ibunya di mall, teriak-teriak misalkan lagi di supermarket atau apa. Mama, 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 mama gitu. Nah, kira-kira yang menjadi ibu terganggu tidak? Atau misalkan dipanggil-panggil oleh anaknya dengan sifat-sifat yang lain gitu yang tidak mengenakan dengan cara yang keras-keras. Kira-kira menjadi ibu atau menjadi orang tua enak tidak? Nah, kalau Anda sebagai orang tua aja tidak enak dipanggil seperti itu, lalu bagaimana ketika kita meminta kepada Rob kita? Tentu adabnya adalah lebih beradab lagi. Yang nanti akan kita bahas. Ya. Dan ini adalah juga dalil dari bahwasanya tata cara yang pertama itu adalah berzikir dengan lembut, ya, berzikir dengan cara
sepenuh hati, ya, dengan secara sepenuh hati. Karena apa? Ketika zikir itu adalah di hati, tapi bukan berarti di hati tapi tidak diucapkan, diucapkan. Tetapi diucapkannya tidak keras-keras. Diucapkannya adalah sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan Anda yang mendengarkannya. Anda mendengarkan diri Anda mengucapkan zikir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut kata dari fi nafsik ini, fi nafsik adalah pada dirimu ini, ya, ada yang bermakna adalah bermakna dalam hatimu. Ya, berzikir itu adalah dengan hati saja, atau bermakna apa? Bermakna dengan lisanmu sebatas memperdengarkan diri sendiri. Artinya adalah kita menyebutkan zikir kita tetapi hanya didengar oleh diri kita sendiri. Ya, ini adalah dua maknanya. Dan yang lebih afdal adalah menggabungkan keduanya. Artinya berzikir dengan menyebutkan dengan lisan sesuai dengan yang kita dengarkan, sesuai dengan yang bisa kita dengarkan diri kita sendiri, ya, dengan lisan. Begitu juga menghadirkan hati ketika berzikir. Jadi bukan berarti kalau berzikir itu hanya mulutnya saja yang bergerak, tetapi hatinya tidak hadir. Atau hatinya saja yang berzikir tetapi mulutnya diam, membisu. Ya, beda kalau orang yang tidak bisa berbicara atau tunarungu, maka jangan dipaksa untuk berbicara. Ya, itu adalah orang-orang yang atau kaum yang misalkan mohon maaf, yang mana mereka adalah kaum yang memiliki uzur. Ya, mereka ada tata cara ibadahnya tersendiri. Ya, bagaimana orang bagaimana orang yang tunarungu berdoa, mereka ada tata ibadahnya sendiri. Ya, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak akan membebani hambanya dengan hal yang tidak ia mampu. Maka bagaimana seorang manusia kok bisa membebani orang lain dengan sesuatu yang dia tidak mampu? Ya, oleh karena itu, ya berzikir bagaimana? Kalau kita orang-orang yang mampu, bagaimana berzikirnya? Menghadirkan hati dan juga mengucapkannya dengan lisan. Kemudian di ayat berikutnya tadarru'a wa khifah. Tadarru' itu artinya adalah merendahkan diri. Lah kita ini mau berdoa, kita ini mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau berzikir. Ya, apakah Anda sebagai orang, misalkan ada orang yang datang meminta pertolongan kepada Anda, apakah orang yang ketika Anda melihat orang yang datang meminta-minta tersebut dengan pakaian yang misalkan mewah, gitu ya, misalkan, apakah Anda akan mau memberikannya? Tentu sangat Anda mungkin akan berpikir berulang kali. Ini orang apa benar mau minta pertolongan saya padahal penampilannya kok menunjukkan rasa sombong seperti itu. Maka tentu Anda tidak akan memberikan harta Anda kepada golongan yang seperti itu. Maka bagaimana pula sifat kita ketika kita memohon kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih pantas lagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Lebih pantas lagi. Dan ini adalah makna tauhid. Salah satu cerminan tauhid yaitu merasa hina, ya, manusia itu merasa hina, merasa merendahkan dirinya itu bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari tauhid. Ya, dengan penuh ketundukan dan juga ada rasa takutnya. Ya, menghadirkan rasa takut. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita akan menyebutkan amalan-amalan kebaikan kita. Ini diperbolehkan. Ya, Anda menyebutkan kebaikan Anda gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain. Ya Allah, ya misalkan Anda telah membantu orang, misalkan. Ya Allah, aku telah membantu fulan, maka bantulah aku ya Allah. Silahkan. Ya, tetapi di sini yang perlu jadi catatan adalah dengan rasa takut. Apa ini maksudnya dengan rasa takut ini? Yaitu adalah kita senantiasa menghadirkan di dalam diri kita, baik itu ketika kita beramal ataupun kita berdoa. Yaitu adalah rasa takut manakala amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan di dalam Quran surah Al-Mu'minun yang artinya adalah dan orang-orang yang telah memberikan apa-apa yang ya, apa-apa yang telah mereka berikan. Ya, orang-orang yang memberikan segala sesuatu ya dengan hati yang takut. Jadi dengan hati yang takut disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka dan mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperoleh. Artinya mereka ketika melakukan suatu kebaikan, suatu amalan, ya mereka mengerjakannya itu ada perasaan takut. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi bertanya ketika mendengarkan ayat ini, "Wahai Rasul, apakah mereka itu adalah para pezina, para pencuri sehingga mereka takut gitu dengan amalan mereka?" Maka Rasul menjawab, "Enggak, bukan. Mereka bukan pezina, mereka bukan peminum khamar." Tetapi kata Rasulullah SAW, ya bukan wahai putri As-Siddiq, ya melainkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menunaikan sholat, orang-orang yang bersedekah, tetapi mereka khawatir bahwasanya amalannya tidak diterima. Artinya apa? Orang-orang soleh, orang-orang pilihan tersebut, biasanya mereka akan khawatir dengan amalan-amalan mereka. Dan sudah sepatutnya kita pun pula, ya, kita juga harusnya adalah menjadi orang yang paling takut manakala amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita merasa pede dengan amalan yang kita punya. Ya. Oh, saya sudah nyumbang masjid 100.000 misalkan. Lalu Anda hidup dengan jalan dengan rasa congkak. Enggak. Atau saya sudah melakukan sholat malam 10 rakaat misalkan. Ya, lalu Anda bisa semena-mena. Enggak. Karena kita itu nggak ada yang jamin, memberikan kartu garansi jaminan, nih amalan Anda diterima. Nggak ada. Anda, saya juga sama. Ya, kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah doa kita itu adalah diterima atau tidak. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya tugas kita adalah terus melakukan doa, terus melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Terus kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita agar ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena apa? Karena kita khawatir. Di dalam Al-Quran disebutkan nih orang-orang soleh kata Rasul. Orang-orang soleh saja takut ibadahnya tidak terima, lalu bagaimana kita? Apakah kita sudah mengklaim diri kita sebagai orang-orang soleh? Tentu tidak. Kemudian di ayat berikutnya. Ya. Wadunal jahri minal qaul. Hendaklah suara kalian ya ketika berdoa itu ya, di dalam Al-Qur'an ini disebutkan wadunal jahri minal qaul itu artinya adalah dengan tidak menjaharkan suara. Menjahar suara itu artinya suaranya lepas. Ketika sholat jahar itu misalkan sholat subuh itu namanya sholat jahar ya. Suaranya dikeraskan seperti itu. Ya, adapun sholat zuhur itu suaranya adalah pelan. Bukan berarti Anda ketika sholat zuhur Anda tidak membaca Al-Fatihah, tapi Anda membaca Al-Fatihah dengan suara yang hanya terdengar oleh diri Anda sendiri. Itu namanya lawannya jahar adalah sir. Wadunal jahri minal qaul, maka rendahkanlah suaranya ketika berdoa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa saya berdoa itu dengan diucapkan, minal qaul, itu adalah diucapkan. Tetapi diucapkannya adalah tidak perlu dengan jahar, dengan keras-keras. Ya, apalagi kalau lagi di masjid. Ya, lagi di masjid, hendaknya doanya itu adalah tidak keras-keras. Ya Allah, saya minta mobil. Ya Allah, saya minta uang. Ya Allah, saya berikan saya rezeki. Nggak perlu keras-keras doanya. Kalau mau di rumah silahkan, terserah. Kenapa? Di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah agar tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitar Anda. Emang yang mau berdoa Anda doang di masjid? Enggak, banyak juga orang lain yang ingin berdoa. Maka hendaknya direndahkan suaranya. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, yang mana pernah dalam suatu perjalanan, ya, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kemudian, kemudian apa? Kemudian eh, kemudian ada beberapa sahabat beliau yang mengeraskan suaranya dalam berdoa. Maka Rasulullah SAW menegur, ya, ayuhan nas, wahai manusia,
Irba'u ala anfusikum, kendalikanlah diri kalian. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaib. Karena sesungguhnya kalian tidak sedang meminta, tidak sedang berdoa kepada yang maha tuli ataupun yang tidak ada. Allah tuh nggak tuli. Allah maha mendengar. Kita selalu membaca ayat di dalam Al-Quran, kita temukan innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Allah tuh nggak tuli. Allah maha mendengar doa kita. Allah tuh bukan hal yang gaib atau tidak ada. Allah tuh ada. Sehingga Anda pun tidak perlu berteriak-teriak untuk meminta. Sama seperti Anda ketika di rumah misalkan. Ya, tentu akan sumpek ketika dipanggil dengan suara yang teriak-teriak seperti itu. Ya, mama, mama, mama. Tentu Anda akan sumpek, atau papa, papa. Ya, tentu Anda pasti akan terganggu. Apalagi jika ada di dekat Anda. Tapi orang yang dekat Anda teriak dengan suara yang keras. Nah, ini sesama manusia aja seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita dengan pada Allah Subhanahu wa taala? Tentu lebih beradab lagi etikanya ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika saya membawakan permisalan ini bukan berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk ya, tetapi saya ingin memberikan perbandingan ketika sama makhluk saja kita beradab, maka kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Al-Khaliq, kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang kepada kita, maka kita harus lebih beradab lagi. Ya. Maka tuntunannya adalah innakum laisa tad'una asam wala ghaib. Ini Rasul yang berkata. Kalian tuh tidak sedang berdoa kepada yang tuli atau yang enggak ada. Innakum tad'una sami'an qarib. Bahwasanya kalian itu sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar dan yang maha dekat. Ya, dan senantiasa Allah itu senantiasa wa huwa ma'akum, itu adalah Allah bersama kita. Bahkan ini ada lagi dari Rasulullah SAW, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya, yang artinya ketahuilah bahwasanya setiap orang di antara kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan sekali-kali sebagian di antara kalian mengganggu sebagian yang lain. Dan jangan pula sebagian di antara kalian mengangkat suara terhadap sebagian yang lain dalam membaca. Ya, atau misalkan dalam sholat. Ya, misalkan ada yang sholat sunnah gitu di masjid A. Misalkan. Ya, sholat sunnah di masjid A, yang satu suaranya mengeraskan suara, di belakang di pojok mengeraskan suara, saya saling saut menyautan. Ini maka tidak boleh, tidak elok. Begitu juga ketika berdoa di dalam masjid. Misalkan. Ya, ketika sedang berdoa habis pada sholat, yang satu teriak berdoa ini di depan, yang di belakang teriaknya lain, dan di tengah teriak lain, maka ini tidak diperkenankan. Karena apa? Karena mengganggu orang yang ada di sekitar. Ya. Kemudian di antara etika berzikir juga, maka ya, tadi sudah disebutkan, yaitu adalah menggabungkan, menghadirkan hati dan juga lisan. Kemudian ayat berikutnya, bil wudu wal asol, itu artinya adalah bil wudu, itu artinya adalah ba'da subuh. Ya, ba'da subuh, di awal hari. Ya, ini adalah menunjukkan secara eksplisit, menunjukkan bahwa saya adanya zikir pagi dan petang. Ya, kenapa kok waktu pagi dan juga waktu petang? Karena kedua waktu itu, kita waktu pagi itu kita mulai beraktivitas, ya. Waktu sore, ya, al-asol itu artinya adalah waktu ba'da asar sampai ba'da maghrib. Ini waktu afdolnya untuk berzikir petang. Ustadz, baca apa zikir pagi dan petang? Saya belum hafal. Silahkan baca ayat kursi. Silahkan baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Itu minimal. Ya, silahkan membaca istighfar. Silahkan membaca kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, silahkan. Berapa kali Ustaz baca la ilaha illallahnya? 10 kali boleh. 1 kali boleh. 100 kali boleh. Ya. Apalagi di antara zikir-zikir pagi yang petang yang sangat mudah untuk dibaca. Subhanallah wa bihamdih. Dibaca 100 kali. Ya, membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dibaca berapa kali? 10 kali. Ya. Apalagi? Bisa disebutkan lagi yang mungkin mudah dihafal. Membaca kalimat istighfar 100 kali. Astaghfirullah pada zikir pagi. Ya. Bisa dibaca. Ini termasuk kalimat-kalimat yang mudah. Ya. Tentu kita ingin memulai hari dan juga menutup hari dengan hal-hal yang positif. Yaitu diantaranya adalah dengan menjaga zikir pagi dan petang kita.
Kemudian di ayat terakhirnya, di penghujung ayat, Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk sebagai orang-orang yang dilupakan dan dipalingkan dari berzikir. Ya, jangan sampai kita itu sehari kita lupa untuk berdoa. Seharian kita nggak berzikir. Seharian kita tidak membaca istighfar. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Allah menyebutkan sifat orang-orang yang tidak berzikir sebagai orang-orang yang lalai. Sebagai orang-orang yang mana? Yang lalai. Sebagai orang-orang yang lalai. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilupakan atau dipalingkan dari berzikir. Ya, sebab Allah mengingatkan juga di dalam ayat lain, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Apa akibatnya kalau lupa terhadap Allah? Maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jangan sampai ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa terhadap diri kita sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya yang dirahmati Allah, kita tadi sudah membahas tentang beberapa adab-adab berzikir. Selanjutnya kita mencoba membaca hadis. Tadi kita sudah membaca ayat Al-Quran, satu ayat, alhamdulillah kita sudah selesai membaca ayatnya. Sekarang kita akan mencoba membaca hadis Rasulullah SAW. Ya, disebutkan, ya, saya langsung membawakan artinya bahwa Rasul bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, innallaha thayyib. Dan tidak menerima, Allah itu salah thayyib, baik, dan tidak menerima sesuatu melainkan dari hal yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Wahai para rasul. Ya. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Ya, artinya di awal hadis ini, ya, poinnya teman-teman, ini adalah poin tentang pentingnya kita untuk memperhatikan makanan kita. Ya, kalau teman-teman di sini yang ikut memperhatikan masalah kesehatan gizinya, ya ingin diet, kita aja selalu perhatian dengan kalori yang masuk, gitu kan, dengan kandungan makanan yang ada, kita selalu perhatian. Maka jangan lupa juga tentang kehalalan makanan tersebut. Karena ini perintah Allah. Perintah Allah dan Rasulnya itu adalah tentang makanan. Ya. Makannya itu harus yang halal. Apalagi kita hidup di Bali, misalkan yang hidup di Bali, kita harus senantiasa berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi. Ya. Jangan sampai ya dikiranya daging ayam ternyata daging celeng. Atau daging sapi ternyata daging sapinya atau daging ayamnya bukan sembelihan dari yang muslim misalkan. Itu termasuk makanan yang haram. Atau jangan sampai ayamnya bukan sembelih, tetapi bangkai ayam dimakan atau bangkai sapi dimakan. Nggak boleh, ini adalah makanan yang haram. Ya. Atau misalkan masak nasi goreng masih menggunakan arak angciu. Ini sering sekali ditemukan angciu. Ya, di beberapa warung nasi goreng itu tidak boleh. Angciu itu arak Cina itu adalah haram. Walaupun sedikit, iya, walaupun sedikit. Ya. Khamr itu atau arak itu, ya, banyaknya. Jadi kaedahnya sesuatu yang banyaknya saja haram, maka yang sedikitnya pun juga haram. Ya. Satu gelas khamr ini, misalkan satu gelas khamr, ini memabukkan, ini zat yang memabukkan. Ini haram, maka satu sendoknya pun juga haram. Begitu juga dengan angciu misalkan. Atau misalkan pakai rum buat kue, pakai rum, maka diperhatikan. Ya, bukan berarti Ustadz ini kok banyak sekali yang haram. Mohon maaf ya ibu-ibu atau saudara-saudaraku yang lain.
Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan yang haram karena apa? Karena yang haram itu sedikit. Tapi yang halal itu banyak. Selain itu banyak. Ya, selain itu banyak. Yang disebutkan di dalam Al-Quran yang haram apa? Binatang. Ya. Bab 1 ya, atau anjing juga ya. Mohon maaf anjing misalkan. Atau binatang buas yang lainnya pun halal. Ya, domba, kambing, sih banyak makan makanan. Ikan di laut semuanya halal. Ya. Maka ini tentang makanan. Yang pertama adalah perhatikan makanan kita. Nah, ini juga perintah nih, kata perintah makanlah. Ya. Jadi apa hukumnya adalah wajib kita untuk mencari makanan yang halal dan thayyib. Ya, dalam ayat lain disebutkan yang thayyib. Dan kerjakanlah amal soleh. Di sini menarik sekali ayatnya, disebutkan bahwasanya makanan kemudian disambungkan dengan amalan soleh. Jadi makanan yang baik itu juga berpengaruh terhadap amalan soleh kita. Coba ya, ada juga beberapa penelitian itu menyebutkan bahwasanya pengaruh makanan terhadap diri kita. Ya, kalau misalkan sifat yang kita makan itu adalah hewan yang pemalas, maka akan berpengaruh terhadap gizi kita juga, terhadap kebiasaan kita juga. Ya, maka kalau makannya baik, insya Allah ya dapat menopang pekerjaan yang baik ataupun yang soleh. Ya. Dan ayat ini tentang makanan ini termasuk rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga patut kita syukuri. Oleh karena itu ketika kita akan makan, doa adabnya adalah dengan membaca menyebut nama Allah, ya ucapkan Bismillah, cukup Bismillah, pendek, singkat tapi sering kelupa. Adapun setelah selesai makan, adabnya apa? Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah pendek tapi sering kelupa. Ya. Maka wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Kemudian setelah Rasul membacakan dua ayat tentang makanan, maka Rasul pun menyebutkan kisah ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh. Berarti dia lagi safar deh. Safar. Sehingga rambutnya kusut. Orang dulu kalau lagi berpergian tuh nggak ada pesawat, nggak ada bis. Ya kalau sekarang pun juga kita lagi berpergian untuk pakai pesawat misalkan 9 jam. Saya misalkan dari Bali ke Saudi 9 jam. Tentu turun pesawat pasti kucel mukanya. Tidur di pesawat, ya, kemudian rambutnya pun kusut biasanya. Ya, kalau orang dulu rambutnya kusut dan berdebu. Nah, karena padang pasir. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit. Orang itu mengangkat tangannya ke langit. Ya, ini menyebutkan ada dua adab doa. Yang pertama adalah sebenarnya orang yang bersafar itu termasuk adalah waktu diijabahnya doa. Jadi ketika ibu-ibu atau saudara-saudaraku sini ya sedang berpergian misalkan dari Denpasar misalkan lagi safar ke Jawa misalkan atau lagi berpergian ke Kelungkung atau lagi ya kemana saja lagi dalam perjalanan berpergian maka itu adalah waktu dikabulkannya doa. Ya, waktu dikabulkannya doa dalam perjalanan, dalam setiap perjalanan. Itu ada hadis. Ya, kemudian yang kedua adalah ini juga tadi sudah disebutkan rambutnya kusut berdebu ini menunjukkan bahwa dia sedang dalam kondisi memang susah meminta. Ya, meminta dalam kondisi ingin meminta. Ini juga termasuk tadarru, bentuk tadarru itu apa tadi? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit. Nah, ini juga termasuk bagian dari adab berdoa, yaitu adalah mengangkat tangannya untuk ke langit. Ya. Mengangkat tangan ke langit dan juga menghadap ke kiblat. Seperti ini mengangkat tangannya. Ya, bukan seperti ini. Ini ketinggian. Ya. Tapi seperti ini. Ya, kelihatan ya. Seperti ini dan matanya adalah menghadap ke tangan. Ya, disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Jadi yang pertama adalah di dalam hadis ini sebutkan Rasul menghadap ke kiblat. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Ya. Malu, Tuhan itu malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat kedua tangannya kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong. Artinya tidak dikabulkan. Ya, ini adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Artinya apa? Di antara adab berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang bagaimana Nabi mengangkat kedua tangannya, yaitu adalah beliau mengambungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajah, dan wajah menghadap ke telapak tangan. Ya, ini adalah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, jadi seperti ini, mengangkat kedua tangannya, bukan ke atas kepalanya, matanya atau ke samping atau ke kanan ke kiri, enggak. Tapi adalah menghadap kiblat, mata kita adalah pandangan kita kepada kedua tangan. Ya, ini sudah 3 berarti adab doanya. Tadi adalah di waktu yang istijabah, perjalanan jauh, kemudian merendahkan diri dalam kondisi yang luar biasa, kemudian mengangkat tangannya, kemudian berdoa. Ya Rob, wahai Tuhanku, itu adalah ya Rob, wahai Tuhanku, artinya apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan berdoa. Ya, ketika akan berdoa. Ya, merengek, boleh merengek. Ya, tetapi tidak perlu dibuat sajak misalkan. Tidak perlu berlebihan berbuat sajak. Atau ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, itu nggak boleh. Artinya Anda tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi cukup bilang ya Allah ampunilah aku. Ya Allah berikanlah aku rezeki, nggak boleh Anda menyebutkan ya Allah berikanlah aku rezeki jika engkau mau, nggak boleh. Itu adalah artinya Anda tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara adab yang pertama, di antara adab yang berikutnya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan berdoa. Ya Rabb, ya Rahman, menyebut nama Asmaul Husna, ya, nama-nama yang baik, ya. Kemudian di sini kemudian Rasulullah SAW memberikan catatan. Ini adalah sebenarnya sudah terkumpul pada orang ini yang dikisahkan oleh Rasul adalah adab-adab atau sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebab-sebab dikabulkannya doa. Tetapi Rasul memberikan catatan. Ya, makanannya dia makan, orang ini yang tadi merengek ini yang berdoa, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, ya, dan diberi makan dari yang haram, ya, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenalkan doa? Artinya apa? Setelah tadi ada orang-orang yang menyebutkan adab-adab doa. Dia sudah terkumpul padanya adab-adab doa, sebab-sebab dikabulkannya doa. Dia seorang yang musafir. Dia sudah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sudah mengangkat tangannya. Kemudian dia sudah menyebut nama Allah ketika berdoa. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini yang menyebabkan doanya tidak terkabul. Jadi di antara ada berdoa, teman-teman sekalian, kita harus senantiasa memperhatikan dari mana harta kita berada. Jangan sampai ya gara-gara barang haram doa kita jadi tidak terkabulkan. Taib terakhir, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, kita sebagai seorang muslim harus yakin ya bahwasanya kita ketika berdoa itu juga tidak boleh terburu-buru. Ketika Rasul berkata demikian, para sahabat bertanya, ya, apa itu yang dimaksud dengan doanya terburu-buru, sikap terburu-buru? Yaitu adalah ketika orang yang berdoa ini, seorang hamba berkata, ya Allah, saya ini sudah berdoa, saya telah berdoa, tapi kok belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Jadi nggak boleh. Nggak boleh kita putus asa dalam berdoa. Terus berdoa, nggak kenal lelah kita dalam berdoa. Minta diperbaiki kondisi kita, terutama doa minta kekayaan yang tertinggi, yaitu adalah surga, minta surga Firdaus, minta dijauhkan dari neraka, minta apa saja. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Ya, sebagian ulama bahkan ada yang mengisahkan, saya pernah berdoa kepada Allah dengan satu permintaan selama 20 tahun dan belum dikabulkan. Padahal aku berharap agar dikabulkan. Aku meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting bagiku. Ya. Disebutkan juga dalam Al-Quran itu adalah
doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim itu berdoa dari puluhan tahun. Baru diberikan anak ketika umur 80 tahun. Puluhan tahun ya berdoa Nabi Ibrahim tanpa putus asa. Ya. Kemudian perlu diingat bahwasanya kata Rasul akan dikabulkan doa selama tidak tergesa-gesa. Kemudian Rasul tadi sudah dideskripsikan ya, yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu adalah saya telah berdoa namun belum dikabulkan. Ya. Dan yang ada di layar ini, yang ada di layar teman-teman semua, ini adalah salah satu hadis bahwasanya doa itu pasti akan dikabulkan. Doa itu adalah pasti akan dikabulkan. Ya. Atau jadi yang pertama bentuknya adalah bentuk kepastian kabulkannya atau bentuk pengabulan doanya itu adalah yang pertama akan diberikan sesuai dengan yang diminta. Atau yang kedua Allah akan menghindarnya dari kejelekan yang sebanding dengan doa. Ya, selama ia tidak mendoakan dosa atau memutuskan silaturahmi. Artinya misalkan minta doa minta rezeki rumah misalkan. Minta rezeki rumah. Ya. Yang pertama bisa jadi dikabulkan, Anda diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ya tidak diberikan rumah. Ya, tetapi Anda diberikan kesehatan misalkan yang sebanding dengan harga rumah. Ya, betapa banyak orang yang kaya misalkan pada hari ini, orang yang banyak hartanya, tetapi sakit-sakitan. Ya. Dan betapa banyak juga ya orang yang pas-pasan hidupnya tidak memiliki banyak harta, tetapi rasa sehatnya adalah ya dia sehat, hidupnya tentram, hatinya tentram. Nah, bisa jadi ini adalah bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Selama apa dengan catatan, ini juga menjadi peringatan dan adab dalam berdoa, yaitu adalah tidak boleh mendoakan suatu dosa atau doa yang jelek. Tidak boleh. Tidak boleh doa jelek. Ada sahabat kita misalkan ya, kita doakan kejelekan, tidak boleh. Kemudian bentuk yang ketiga juga, ya, kalau misalkan tidak dikabulkan di dunia, ya bisa diganti dengan hal yang semisalnya di dunia, atau Allah akan menyimpan doa tersebut berupa pahala. Artinya Allah akan menjadikan doa tersebut sebagai aset Anda, simpanan Anda di akhirat. Ya, mungkin kita minta rumah di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sedang mempersiapkan bagi Anda rumah di surga. Ya, ini merupakan bentuk pengabulan doa, ya. Kita harus yakin, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Apa itu syarat dan ketentuannya, Ustaz? Ya, syaratnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya bahwasanya katakanlah ya kepada orang-orang yang bertanya. Kalau ada yang bertanya bagaimana tentang Tuhan, bagaimana tentang Allah itu, maka katakanlah bahwasanya Allah itu dekat, dalam artian Allah itu maha mengabulkan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, akan selalu mengabulkan doa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba tersebut minta, ini kalau kita nggak minta, apa yang mau dikabulkan? Oleh karena itu kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, kita mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Kita minta kepada Allah doa tidur misalnya. Ya. Dengan membaca zikir tidur itu termasuk doa. Nggak ada agama, saya rasa nggak ada agama di dunia ini yang mengajarkan doa mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu adalah hanya Islam saja mengajarkan. Ya. Dan sebagian psikolog, misalkan saya mengikuti beberapa kajian tentang psikologi, itu menyebutkan bahwasanya para psikolog menyebutkan kita harus senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat positif untuk membangun jiwa kita. Dan Masya Allah, ini semua ada terkandung di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam doa-doa. Ya, ini sangat mudah bisa kita dapatkan. Kembali lagi kepada tadi, idza da'an, itulah jika kita minta. Ya, fal yastajibuli, tetapi ada syaratnya. Fal yastajibuli, maka jawab dulu segala perintah. Kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah, kita jaga sholat kita. Allah memerintahkan kita jangan makan makanan yang haram. Maka jangan kita terjerumus pada makanan yang haram.
Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal, maka mari kita makan, perhatikan makanan kita makan dari makanan yang halal. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Setelah kalian menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku, wal yu'minu bi, dan berimanlah, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum yarshudun. Maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini syaratnya dua tadi, yaitu senantiasa kita menjalankan perintah Allah, kita meminta kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta, ya, tidak berdoa kepada kuburan misalkan, tidak berdoa kepada benda mati misalkan, ya. Berdoa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selainnya, maka insya Allah doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada majelis ini ya senantiasa diberikan taufik, ya, hidayahnya, dan kita senantiasa dimatikan dalam agama yang benar atau Islam. Allah taala alam bisawab. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau mau langsung berdiskusi, silahkan tafadhol.